Memiliki kakek seorang pengarang terkenal, namanya Ko Ping Ho. Ini sekilas kisahnya. Nona manis dari Jakarta, pinggang ramping dan jelita, kain songket baju sutra, sedap dipandang mata. Ko Ping Ho alias Asmaraman Sukowati lahir di Sragen, Jawa Tengah pada 17 Agustus 1926. Ayahnya pendekar aliran Shaolin Si, mewariskan ilmu silat kepadanya melalui disiplin yang keras. Untuk melatih kuda-kuda, dia disuruh menjerang air di atas arang. Kemampuannya dalam ilmu silat banyak membantu karirnya sebagai penulis cerita silat kelak. Di masa kecil, anak kedua dari 12 bersaudara itu cukup prihatin. Bersekolah hanya sampai kelas 1 mulo atau setingkat SMP. Di usia 14 tahun, ia menjadi pelayan toko, kemudian sebagai kuli pabrik. Ia bepergian ke beberapa kota seperti Kudus dan Surabaya untuk menjajakan obat. Setelah kemerdekaan, Ko berjualan rokok di Kudus dan Sragen. Ketika Sragen dikuasai Belanda tahun 1949, Ko mengungsi di kamp dekat Solo. Pasca revolusi fisik, dia bermukim di Tasikmalaya, Jawa Barat. Di sini dia bekerja di perusahaan transportasi. Minatnya kepada tulis-menulis muncul ketika bermukim di Tasikmalaya. Mulanya sebagai koresponden harian Kengpo. Dia juga pernah membantu pikiran rakyat Bandung. Pada 1960-an, di Bandung pernah terbit majalah Teratai yang menyediakan ruang cerita silat. Ko mengirim karyanya ke sana. Di luar dugaan, cerita silatnya digemari pembaca. Dia sudah menulis sekitar 200 judul cerita silat. Setiap judul terdiri dari puluhan seri. Antara lain Pendekar Baju Putih, Darah Mengalir di Borobudur, Kemelut di Majapahit, dan Keris Pusaka Nogopasung. Dia menggarap cerita dari 2 sumber utama, yakni Cina dan Jawa. Ko menyelesaikan 1 buku dalam seminggu. Itu biasanya dikerjakannya di vilanya di Tawangmangu, dekat Solo, 3 atau 4 hari dalam seminggu. Jika sedang mengarang, dia tak mau diganggu. Mengarang bagi Ping Ho merupakan bagian tak terpisahkan dari hidupnya. Dia mengaku mengarang untuk mengeluarkan unek-unek. Menulis cerita silat telah membuatnya makmur. Jika pebulu tangkis Lim Swee King bertanding di luar negeri, dia acap hadir sebagai supporter. Setiap bulan awal 1980-an, dari mengarang, dia mengaku berpenghasilan 2 juta rupiah. Kalau di rata-rata, sebulan bisa menghasilkan sekitar 300 ribu rupiah. Dia mampu menyekolahkan anaknya ke luar negeri. Rumahnya yang berhalaman luas di Solo dan sebuah villa di Tawangmangu, dia beli dari hasil mengarang. Menurutnya, cara mengarang itu gampang. Bahan cerita sudah lama mengendap di otaknya, dan begitu menghadap mesin tik, langsung ditulis. Buku-buku ceritanya antara lain diterbitkan di PP Analisa dan Sinar Surya. Cerita silatnya, yakni Darah Daging, telah difilmkan pada 1979. Lalu menyusul
Dendam si anak haram, dan Cintaku Tergadai. Cerita silat Ko ikut pula mempengaruhi kemunculan komik silat di Indonesia. Awal 1980-an, dari hasil menulis, dia punya percetakan sendiri. Pada 21 Juli 1994, dia mengeluh sakit dada dan pingsan di vilanya. Ko lalu dibawa ke Solo, di mana ia dirawat di Rumah Sakit Kasih Ibu. Ko akhirnya meninggal dunia pada 22 Juli 1994 karena serangan jantung. Dia mendapat anugerah Satya Lencana Kebudayaan pada 2014 atas kontribusinya untuk sastra Indonesia.